Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwati at-talabah rahimakumullah wal musyahidun al-kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Ikhwati at-talabah wal musyahidun al-kiram, melanjutkan bahasan kita pada tafsir juz' amma dengan kitab karangan Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Firanda Ad-Dirja hafizahullah ta'ala. Dan sesuai kurikulum kita, maka bahasan kita dimulai dari surah Al-Bayyinah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan beberapa hal, di antaranya adalah berkaitan dengan surah Al-Bayyinah, apakah dia surah yang jenisnya Makkiyah atau Madaniyah. Kemudian telah kita sebutkan khilaf kala itu di kalangan para ulama, dan mereka lebih kuat yakni pendapatnya bahwasanya surah yakni Al-Bayyinah adalah surah Madaniyah. Padahal kita tahu rata-rata yakni atau ciri-ciri surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah, itu cirinya ayatnya pendek-pendek. Nah, ini salah satu di antaranya, ayatnya pendek-pendek. Tapi berdasarkan alur cerita, maka para ulama lebih memberatkan pendapat bahwasanya dia adalah Madaniyah, yaitu surah yang turunnya setelah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia punya ciri ayatnya pendek-pendek, tapi cerita pada surah ini itu menunjukkan kejadiannya adalah di Madinah. Karena kala itu yakni orang-orang Yahudi, mereka berkumpulnya di Madinah. Ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa. Artinya dari kitab mereka tahu bahwasanya akan ada nabi terakhir.
dan nabi terakhir akan muncul di satu negeri yang banyak pohon kurmanya. Dan mereka dapatkan itu di Madinah, makanya mereka nunggu di Madinah dengan harapan bahwasanya nabi terakhir ini adalah dari Bani Israel. Tak taunya kemudian yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka dari bangsa Arab, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkaitan dengan jenis, maka ia adalah madaniyah. Nah, berkaitan dengan orang Yahudi tadi, tentunya yakni ketika mereka mendapatkan bahwasanya nabi yang ditunggu-tunggu bukan dari keturunan Bani Israel, akhirnya mereka menolaknya. Mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, sudah nunggu lama karena berita itu ada dalam kitab mereka, hingga kemudian mereka rela berpindah dari negeri mereka masing-masing untuk menetap di Madinah nunggu nabi terakhir. Tak taunya kemudian yang mereka tunggu bukan seperti yang mereka harapkan. Tak taunya nabi yang terakhir adalah dari bangsa Arab, dan mereka akhirnya menolak nabi tersebut, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah penamaan surah. Bahwasanya surah ini juga dinamakan dengan surah Al-Qayyimah. Kemudian namanya yang lain juga adalah surah Munfakkin. Kemudian nama surah ini yang lain juga adalah Ahlul Kitab. Dan kemudian nama yang lain untuk surah ini juga adalah Lam yakunil ladzina kafaru. Nah, pada pertemuan yang lalu kita masuk pada ayat yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang artinya adalah orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Pada ayat ini disebutkan atau sudah kita sebutkan kala itu berdasarkan keterangan Ustadz di sini, dua pendapat maksud dari bahwasanya orang-orang musyrik dan orang-orang kafir dari ahli kitab tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang pada mereka bukti yang nyata. Perhatikan di halaman 539. Pendapat yang pertama adalah bahwa ahlul kitab dan kaum musyrikin tidak akan melepas diri dari kesyirikan sampai datang bukti yang nyata, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya ketika bukti itu datang, Nabi Muhammad SAW telah menyatakan bahwasanya dirinya adalah nabi dan rasul. Ada yang beriman, ada yang tidak. Jadi itu makna yang pertama, bahwasanya orang-orang musyrikin tidak akan melepaskan diri mereka dari kesyirikan hingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Dan yang dimaksudkan dengan bukti yang nyata di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya ketika bukti itu datang, ada yang beriman, ada yang tidak. Pendapat yang kedua adalah bahwasanya ahli kitab dan kaum musyrikin tidak meninggalkan pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Muhammad datang mengaku sebagai nabi. Baru kemudian mereka berhenti memuji. Ini pendapat yang kedua, bahwasanya orang-orang kafir kala itu dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin tidak meninggalkan pujian-pujian mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi begitu Nabi kita Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, berhenti pujian mereka. Karena mereka menantikan Nabi yang terakhir itu dari Bani Israel. Berkaitan dengan akhlak Nabi kita Muhammad SAW sebelum jadi Nabi dan Rasul,
itulah yang mereka puji. Bahkan mereka lah yang menyematkan yakni gelar As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya untuk Nabi kita Muhammad SAW, bahkan sebelum beliau jadi Nabi. Itu mereka yang kasih gelar, mereka yang menggelari Nabi Muhammad itu. Tapi begitu subhanallah Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasulnya, mereka menolak. Jadi kan cukup aneh sebenarnya. Karena yang mengatakan orang ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, adalah orang yang jujur, orang yang terpercaya, kami tidak pernah mendapatkan kamu berdusta sekalipun. Kan Anda yang mengatakan. Kemudian ketika dia menyampaikan tentang bahwasanya dia adalah seorang nabi dan rasul, kenapa kalian tolak? Makanya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni wama sahibukum bimajnun. Mereka di antara tuduhan mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk supaya orang-orang tidak mendengarkan dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka sematkan kata majnun atau orang gila kepada Nabi Muhammad. Walaupun mereka tahu ini nggak akan mempan. Mereka tahu Nabi Muhammad bukan orang gila sebenarnya. Cuman yang menjadi bahasan kita adalah firman Allah ketika menyebutkan sahib. Allah membebaskan Nabi Muhammad SAW dari tuduhan itu, tapi menggunakan kata sahibukum. Dan sahib kalian ini, teman kalian ini, dia bukan orang gila. Allah tidak bebaskan Nabi Muhammad SAW dengan membelanya, dengan mengatakan dan Muhammad bukan orang gila. Enggak gitu. Tidak seperti itu firman Allahnya. Kenapa? Karena untuk melecehkan mereka, karena untuk menghinakan mereka. Kenapa? Ini teman kalian, kalian kenal dia sejak kecil. Ini teman kalian, dia bukan orang gila. Kalian tahu dia bukan orang gila. Fa aina tadhhabun, kata Allah, maka kemana kalian pergi? Kata para ulama, pergi membawa akal kalian. Kalian ini sebenarnya punya otak enggak? Kenapa? Ini teman kamu. Bedanya sekarang dia diutus sebagai nabi dan rasul. Bukankah kalian yang menyematkan dia adalah orang yang jujur dan terpercaya sebelum dia jadi nabi dan rasul? Kalian yang mengatakan bahwasanya dia tidak pernah mendapatkan dia berdusta sekalipun, sekarang dia mengatakan dia nabi dan rasul. Kok kalian nggak percaya? Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dan disebutkan di kitab-kitab sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya di antara yang sering diperdebatkan oleh orang-orang kafir kala itu dan juga musyrikin dengan Nabi Muhammad SAW adalah 3 hal. 1, perkara tauhid, tentang Tuhan itu satu, bahwasanya peribadatan hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja satu-satunya. Ini mereka enggak setuju. Inilah yang menjadi perdebatan mereka dengan Nabi Muhammad SAW yang pertama. Kedua, Nabi itu kok seorang manusia? Risalah kenabian itu terlalu berat untuk diemban oleh seorang manusia. Ya kalau pengen ngutus rasul ya malaikat dong, jangan manusia. Dan dibantah oleh Nabi Muhammad SAW dengan menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Lah, nabi terdahulu kan Nabi Isa manusia, Nabi Musa manusia. Saya manusia, apa bedanya? Terbungkam langsung sebenarnya. Kenapa mereka membedakan? Oke deh, kalau manusia enggak apa-apa, oke manusia. Tapi ya jangan anak yatim ini juga dong. Kalau bisa yang jadi nabi itu ya orang terpandang raja pemimpin sebuah negeri masa si anak yatim pengembala ini yang jadi. Intinya ingin nolak aja. Intinya tidak ingin beriman saja, alasan cari-cari terus. Ya. Muter sana sini supaya untuk menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yang mereka sering perdebatkan adalah tentang hari kebangkitan. Karena mereka meyakini kalau sudah meninggal, apalagi sudah jadi tulang belulang, ya bagaimana mungkin bisa hidup kembali? Lah Nabi Muhammad bantah juga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu enggak ada capek-capeknya.
Allah menciptakan langit dan bumi itu nggak ada capek. Langit dan bumi lebih dahsyat dibandingkan penciptaan kalian. Menghidupkan kalian mudah. Menghidupkan kalian dari tidak ada menjadi ada saja bagi Allah mudah. Apalagi hanya mengembalikan, kan gitu. Kan kalian nih tadinya ada, kemudian jadi tulang belulang, ya dikembalikan lebih mudah. Karena dari tidak ada saja menjadi ada bagi Allah mudah. Dibantah semua oleh Nabi Muhammad SAW, yakni dengan menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian perhatikan di paragraf yang kedua, halaman 541, bahasan kita hari ini. Kata beliau hafizahullah ta'ala, Al-Ustaz Al-Fadil fi Randa Ad-Dirja hafizahullah ta'ala, dalam ayat ini Allah membedakan kaum musyrikin penyembah berhala dan ahlul kitab kaum Yahudi dan Nasrani. Dalam ayat ini Allah bedakan. Karena masing-masing mempunyai hukum yang khusus yang tidak sama satu sama lain. Jadi orang-orang musyrikin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dan juga ahlul kitab maksudnya Yahudi dan Nasrani, Allah bedakan di sini. Kenapa? Karena satu sama lain memiliki hukum yang berbeda. Makanya Allah bedakan. Walaupun telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu akan apa beda musyrik dan kafir. Apa beda musyrik dan kafir? Musyrik pasti kafir. Kafir belum tentu kekafirannya dia melakukan kesyirikan. Tapi kalau kafirnya orang Yahudi dan Nasrani, mereka melakukan kesyirikan. Tapi kalau yang kita bahas adalah kekafiran dari seorang muslim, entah itu perkataan yang kufur atau perbuatan yang kufur, belum tentu itu adalah menyekutukan Allah. Jadi memang perlu keterangan. Nah, kembali kepada perkataan beliau di sini. Dalam ayat ini Allah membedakan kaum musyrikin penyembah berhala dan ahlul kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena masing-masing mempunyai hukum yang khusus yang tidak sama satu dan yang lainnya. Perhatikan perbedaannya. Ahli kitab awalnya memiliki kitab suci. Yahudi punya Taurat dan Nasrani punya Injil, sehingga hukum yang berlaku kepada mereka berbeda dengan hukum yang berlaku pada kaum musyrikin. Karena basicnya orang Yahudi dan Nasrani ada kitab sucinya yang tentunya sudah mereka rubah-rubah, dan tentunya semuanya pun sudah terhapuskan dengan Al-Quranul Karim. Tapi basicnya mereka punya kitab, makanya ada hukum-hukumnya. Kemudian berbeda dengan hukum yang berlaku dengan orang-orang musyrikin. Misal perbedaan hukum antara ahlul kitab dan musyrikin. Ini penting. Yahudi, Nasrani dan musyrikin itu hukum-hukumnya berbeda. Contoh mudah di sini kata beliau hafizahullah taala, misalnya sembelihan ahli kitab halal untuk dimakan sebagaimana sembelihan kaum muslimin. Sementara sembelihan kaum musyrikin itu haram. Nah, ini penting. Karena kita mengalaminya. Ini kalau misalnya kita diberi makanan oleh ahlul kitab, entah itu Yahudi atau Nasrani. Mungkin kalau Yahudi jauh dari bahasan kita ya, Nasrani deh yang ada di kita. Kita dapat makanan, maka makanan itu halal untuk kita. Dan yang dibahas di sini makanan tersebut adalah sembelihan. Sembelihan mereka halal untuk kita. Oh, tapi Ustaz, mereka ketika menyembelih tidak menyebutkan nama Allah. Kita sebelum makan pakai bismillah. Kita sebelum makan sebut atau baca bismillah, selesai. Tapi hukum makanan mereka halal. Dan yang dibahas dalam makanan di sini maksudnya adalah sembelihan. Artinya apalagi mereka cuma ngasih snack, ngasih kue,
Dan kita tahu ingredient kue itu ya tepung, ya telur. Hukum asalnya bahkan ingredient atau isi dari snack tersebut adalah kita tahu halal, tepung, gula, margarin. Sembelihannya saja halal. Apalagi yang levelnya di bawah sembelihan. Artinya mereka ngasih ayam panggang kah, mereka ngasih kambing bakar kah, terserah. Itu sembelihan. Sembelihannya halal, Yahudi, Nasrani. Apalagi yang levelnya lebih rendah. Tidak sedikit di antara kita kaum muslimin ketika mereka Natalan, mereka ngasih kita makanan. Mereka berbagi kita nggak datang ke rumahnya dong ya, nggak boleh. Tapi mereka yang membagi, terima, nggak ada masalah. Apalagi cuman kue kering. Sembelihannya saja halal, apalagi cuman kue kering. Ini Yahudi, ini Nasrani, ahlul kitab. Makanannya untuk kita halal sebagaimana layaknya makanan kaum muslimin. Tapi kalau kemudian itu dari orang-orang musyrikin, haram. Haram. Selain Yahudi, Nasrani, musyrikin, haram. Disebutkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 5. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihin wala muttakhidhi akhdhan. Yang artinya adalah pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik makanan, yaitu sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Makanya kita juga akan ketika Idul Adha non muslim pun kita kasih karena makanan kita juga halal bagi mereka. Bahkan di saat yang sama kita mengharapkan dia tertarik kepada Islam. Karena apa? Di hari raya kita berbagi. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk kemudian menerima Islam, di antaranya dengan pemberian, dengan memberi hadiah. Zakat mereka dapat. Ya. Kurban kita bagikan. Kenapa? Untuk menarik agar mereka tertarik kepada Islam. Bahwasanya kita yakni agama yang berbagi bahkan kepada agama yang lain. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Maksudnya ahli kitab. Ini hukum yang kedua. Kita akan bahas lain. Bahasan kita sekarang bahwasanya makanan ahli kitab untuk kita halal, sembelihannya. Apalagi kemudian yang levelnya jauh di bawah sembelihan. Apa itu? Yang mungkin seperti kue dan lain sebagainya. Sembelihannya saja halal. Berikutnya, wanita ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani juga boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Boleh. Dengan syarat wanita tersebut adalah wanita yang menjaga dirinya, bukan wanita pezina. Yahudi atau Nasrani kemudian dinikahi oleh kita kaum muslimin, laki-laki yang muslim, boleh. Tapi ingat, al-musyahidun al-kiram dan juga ayyuhat talabah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan dalam Al-Qur'an agar semua kita mentadabburinya, memikirkannya, khusus dalam bahasan pernikahan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum." Di awal-awal surah Al-Baqarah itu ada. Amah, budak wanita tapi dia muslimah. Budak wanita tapi dia muslimah. Terkumpul sifat yang kurang baik pada seorang budak. Biasanya terkumpul sifat-sifat yang kurang baik. Kita katakan nggak cantik lah pokoknya nggak cantik. Budak nggak cantik.
enggak menarik. Budak tidak cantik, tidak menarik, tapi dia muslimah. Kata Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dibandingkan kemudian perempuan yang kafir walaupun dia menakjubkan kalian. Nah, ini perbandingan yang Allah bikin. Artinya betul bahwasanya kita kaum muslimin, laki-laki kaum muslimin boleh menikahi perempuan Yahudiyah atau Nasraniyah, boleh. Tapi perhatikan perbandingan yang Allah Subhanahu wa taala buat agar semua kita mentadabburinya. Bahwasanya budak wanita di mana rata-rata sifatnya jauh dari cantik, jauh dari menarik, tapi dia muslimah, dia mukminah, dia beriman kepada Allah, lebih baik dibandingkan perempuan yang kafir, entah Yahudi atau Nasrani, walaupun sangat menakjubkan, cantik luar biasa, menarik hati luar biasa, tapi tidak beriman. Tapi ingat, boleh ya boleh aja. Tapi perbandingan itu perlu ditadabburi. Dan subhanallah, yakni kita kaum muslimin ya tentunya tidak kekurangan wanita. Terlalu banyak wanita muslimah, mukminah yang masih yakni belum menikah. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Nah, disebutkan di sini oleh beliau, wanita ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani juga boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, dengan syarat wanita tersebut adalah wanita yang menjaga diri, bukan pezina. Ya, tapi ini angkanya sangat sedikit. Kalau kita berbicara bagaimana wanita-wanita mereka, Yahudikah, Nasranikah, di Amerika kah atau di Eropa kah atau dimanapun, rata-rata ya, sebagian kecil saja yang tidak, sebelum pernikahan mereka berzina sana sini. Ya, mereka berzina sana sini. Sangat sedikit sekali kemudian yakni yang tidak melakukan perzinahan. Tapi ada. Bahkan baru-baru ini saya baca ya seperti itu. Mereka hanya melakukan ketika mereka menikah dengan suaminya. Ada. Wallahu a'lam bishawab, tapi sangat sedikit. Nah, kalau yang seperti itu kondisi Yahudiyahnya atau Nasraniyahnya, perempuan Yahudi atau Nasrani seperti itu, perempuan yang menjaga kehormatannya dengan tidak berzina, boleh kita nikahi. Dan hukum Allah berlaku sampai hari kiamat. Tapi ingat, muslimah masih sangat banyak. Oke? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan." Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. No, betul-betul ingin menikahi, bukan membayar kemudian untuk berzina. No, ingin menikahi. Dia betul-betul berikan mas kawin untuk perempuan ini. Yahudiyahkah dia, Nasraniyahkah dia, maka boleh. Tapi siapa yang menjaga kehormatannya, bukan kemudian Yahudiyah atau Nasraniyah yang pezina. Ini hukum yang berbeda. Kaum muslimin tidak diperbolehkan menikahi wanita-wanita musyrik. Kan tadi perbedaan pertama antara ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin, para penyembah berhala. Kenapa ini punya hukum yang berbeda? Khusus satu dan yang lain ada perbedaan, karena memang basicnya ahlul kitab mereka punya kitab suci, jadi ada hukum-hukumnya. Di antara perbedaan tersebut, makan mereka dalam artian sembelihan halal untuk kita. Tapi kalau dari orang-orang musyrikin enggak boleh. Dan yang kita bahas sembelihan ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau bukan sembelihan? Nah, itu khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana kalau misalnya ada orang
musyrik ngasih kita makanan tapi bukan sembelihan. Ini ada khilaf. Kan disebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menerima hadiah di hari rayanya orang-orang Majusi kalau tidak salah, dan beliau menerimanya. Jadi memang ada khilaf kalau itu sembelihan atau tidak. Tapi orang Yahudi dan Nasrani sembelihannya halal, apalagi yang levelnya di bawah sembelihan. Oke. Nah, yang kedua, perempuan Yahudiyah atau Nasraniyah halal untuk dinikahi oleh laki-laki kaum muslimin selama perempuan tersebut bukan perempuan pezina, selama perempuan tersebut perempuan yang menjaga kehormatannya. Adakah yang demikian? Ada, tapi sangat sedikit. Ada, tapi sangat sedikit. Sedangkan perempuan musyrik kita tidak boleh menikahinya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Allah berfirman, "Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum." Ayat yang tadi saya sebutkan juga di awal sebagai bahan pertimbangan. Sebagai bahan pertimbangan. Kenapa? Karena kalau kita berbicara Yahudi dan Nasrani, kafir mereka, tapi kekafirannya adalah kesyirikan. Mereka mengatakan Uzair anak Allah, mereka mengatakan Nabi Isa anak Allah, mereka mengatakan Allah satu di antara yang tiga. Syirik. Kekafirannya kesyirikan. Makanya juga berlaku ayat ini untuk bahasan yang pertama tadi. Nah, sekarang betul-betul yang musyrik misalnya, bagaimana? Penyembah berhala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 221 yang artinya adalah, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, apapun agamanya atau sektenya, di luar Yahudi dan Nasrani. Apapun agama, nama agamanya atau nama sektenya, di luar Yahudi Nasrani, para penyembah berhala. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, masuk Islam dulu baru kita boleh menikahinya. Hindu, Buddha, Konghucu, gitu-gitu. Saya nggak pengen sebutin tadi sebenarnya, tapi harus disebutkan biar antum paham. Beda Yahudi dan Nasrani dengan yang ini. Mereka harus beriman dulu baru kita boleh menikahi. Tapi kalau yang ini tetap dia dengan agamanya, boleh kita menikahi. Asal betul-betul perempuan yang menjaga kehormatannya. Wallahu a'lam bishawab. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah perbandingan yang harus kita tadabburi. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya yang beriman, perempuan, budak, lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia menarik hati. Perempuan cantik luar biasa, tapi bukan orang yang beriman. Lebih baik budak yang beriman. Mungkin gak cantik, mungkin gak menarik. Itulah perbandingan ya Allah Subhanahu wa taala buat agar kemudian kita mentadabburinya. Dan subhanallah, yakni perempuan-perempuan muslimah yakni masih terlalu atau sangat banyak ya. Enggak perlu kemudian repot-repot, apalagi kemudian mengatasnamakan, tapi Ustadz sudah cinta sekali. Alah, yang mukminah yang Anda cintai. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Allah membedakan lanjut. Allah membedakan ahli kitab dan kaum musyrikin karena kesyirikan keduanya berbeda pada zaman itu. Berbeda pada zaman itu. Dengan demikian hukum yang berlaku di antara mereka juga berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Makanya tadi saya sebutkan musyrik pasti kafir, kafir belum tentu musyrik. Tapi kalau yang kita bahas kafirnya yakni Yahudi dan Nasrani karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk, maka kekafirannya karena kesyirikan yang mereka lakukan. Tapi kalau misalnya ada seorang mukmin dan muslim mengatakan kata-kata kekufuran, melakukan perbuatan kekufuran, enggak mesti perbuatannya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Rusulum, masuk ke ayat yang kedua.
rusulun minallah yatlu suhufan mutahharah, yang artinya adalah yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Qur'an. Perhatikan ayat yang pertama supaya nyambung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah." Orang-orang kafir dari golongan ahlil kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa itu bukti yang nyata? Ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah di antara contoh Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Bahkan terkadang Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, yaitu ayat berikutnya lah yang menerangkan ayat sebelumnya. Ini contohnya. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Bayyinah di sini, bukti yang nyata di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu ya, metode penafsiran kan seperti itu. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan sabda Nabi Muhammad, Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat, Al-Quran ditafsirkan dengan dikembalikan dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Ini contoh pertama. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, bahkan langsung di ayat berikutnya lah tafsirannya itu. Apa itu Al-Bayyinah? Nih, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Bukti yang nyata itu adalah yaitu seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang sampai sekarang juga kita baca. Wallahu a'lam bissawab. Masuk kita kepada penjelasan ayat. Penjelasan ayat, perhatikan halaman 542. Kata beliau hafizahullah ta'ala, Al-Bayyinah yang berarti bukti yang jelas atau bukti yang nyata. Al-Bayyinah tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka kan sudah tunggu-tunggu, sekarang datang buktinya. Jangankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi Muhammad saja itu disebutkan di Taurat dan Injil. Sahabat Nabi kita Muhammad, para sahabat yang mulia, yang kita agungkan, yang kita muliakan, itu disebutkan di Taurat dan Injil, apalagi Nabi Muhammadnya. Kenapa mereka rela meninggalkan negeri mereka untuk ngumpul semuanya di Madinah? Karena mereka tahu ada Nabi terakhir di situ, mengharapkan bahwasanya Nabi tersebut dari kalangan Bani Israel. Tak taunya tidak, itu aja. Basicnya mereka sudah meyakini dari awal. Bukti yang jelas tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau merupakan utusan Allah yang juga mendatangkan lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Disebutkan dalam ayat ini, Al-Qur'an disebut lembaran-lembaran yang disucikan. Para ulama mengatakan Al-Qur'an tidak mungkin ada kebatilan di dalamnya. Allah berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Karena nanti habis ini kita akan sebutkan bagaimana kemudian orang-orang Yahudi dan juga Nasrani mereka merubah-rubah kitab mereka. Mereka menjaganya, iya. Para rahibnya menjaganya, iya. Para pendetanya menjaganya, iya. Tapi tidak terjaga dari perubahan. Dengan tangan-tangan mereka sendiri mereka akhirnya merubah dengan penambahan ataupun pengurangan, tapi tidak berlaku untuk Al-Quran karena Al-Quran disucikan, dijaga. Allah yang menjaganya. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 42 yang artinya adalah yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang pada masa lalu dan juga masa datang, yang diturunkan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, maha terpuji. Di antara dalil adanya Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang rapih yang ada dalam Al-Qur'an. Itu bukti. Rapinya tatanan agama kita ini itu bukti ada yang merapikan. Tertata rapi hukum Allah Subhanahu wa taala.
Al-Quran itu isinya cuma 3, dan saya tidak salah. 1 tauhid, 2 cerita, 3 hukum-hukum. Siapapun kemudian yang mentadaburinya, sepertiga yang ininya nih loh, rapi. Di antara dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hukumnya rapi. Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang maha terpuji, Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-musyahidun al-kiram dan juga ayyuhat talaba rahimakumullah, Allah juga berfirman, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Dalam surah Al-Hijr ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Allah pelihara. Dia adalah lembaran-lembaran yang disucikan. Dia adalah lembaran-lembaran yang terpelihara. Dari penambahan, dari pengurangan. Sampai detik ini pun misalnya, ada orang-orang yang berusaha merubah harokat Al-Quran saja. Bukan merubah kata ya. Bukan merubah kata. Merubah harokat saja. Bahasa Arab itu beda harokat, beda makna. Orang kalau ingin berusaha merubah makna Al-Quran, rubah harokatnya saja bisa berubah makna. Yang tadinya subjek jadi objek, dengan merubah yakni harokat saja. Contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara atau mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam dengan sebuah pembicaraan. Siapa pelakunya di sini? Allah. Siapa maf'ulnya atau yang diajak atau objeknya di sini? Nabi Musa. Dari mana kita tahu? Dari tatanan bahasa Arab. Wa kallamallahu fa'il. Musa taklima. Coba dirubah harokatnya sedikit aja. Ada orang yang merubah. Ketika mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi caranya kebablasan. Niatnya ingin mensucikan Allah agar Allah Subhanahu wa taala suci, agar Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Makhluk berbicara, masa Allah juga berbicara? Wah, sama dong. Subhanallah. Padahal laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Padahal Allah sudah berfirman, tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah punya sifat, tapi sifatnya tidak pernah akan sama dengan sifat makhluk. Makhluk aja yang sama-sama punya sifat, hakikatnya beda kok. Sebagian antum ada yang pakai kacamata enggak? Tuh ada tuh. Khalid Al-Bahri pakai kacamata. Siapa lagi yang pakai kacamata? Selain Khalid, siapa yang pakai kacamata? Yang saya ingin sampaikan adalah bahwasanya sifat kita sama-sama melihat. Sifat kita sama-sama melihat. Tapi saya dan sebagian ikhwah nggak pakai kacamata. Khalid pakai. Beda nggak? Beda hakikatnya. Tanpa mengurangi rasa hormat, berarti ada sedikit kurang pada mata Khalid hingga dia butuh alat bantu. Kita sama-sama bisa mendengar, tapi pendengaran kita berbeda. Ada orang, sebagian orang yang sudah tua, bahkan terkadang ada yang masih muda, pakai alat bantu dengar. Sama sifatnya, hakikatnya beda. Jika sesama makhluk saja sama sifatnya, hakikatnya bisa berbeda, bagaimana makhluk dengan Khalik? Pasti beda. Nah, kembali kepada contoh. Karena mereka ingin mensucikan Allah, tidak ingin kemudian mensifati Allah dengan sifat berbicara, karena kalau Allah berbicara berarti sama dengan makhluk, padahal pasti beda. Akhirnya mereka merubah harokat.
Karena ketika mereka ingin menafikan Allah tidak memiliki sifat kalam, mereka terbentur dengan ayat tadi, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebuah pembicaraan. Mereka terbentur dengan ayat ini. Aduh, Allah ngomong ya, gimana ya supaya Allah kita nafikan, Allah enggak berbicara. Nanti kalau berbicara Allah sama dengan makhluk, gimana ya? Tinggal rubah harokat. Wa kallamallaha Musa taklima, dan Musa ngajak Allah ngomong. Allahnya diem, Musa yang ngomong. Bahasa Arab tuh. Berubah harokat, berubah makna. Apalagi dirubah katanya, wah berubah. Merubah harokat saja, merubah makna. Apalagi menambah huruf pada sebuah kata. Oh, selesai. Itulah bahasa Arab. Sampai sekarang ada orang berusaha merubah harokatnya saja, mesti kebongkar, mesti ketahuan. Kenapa? Karena Allah menjaga Al-Quran dari perubahan, dari penambahan, dari pengurangan. Allah menjaganya, tapi tidak untuk yang lain. Perhatikan, kembali kepada perkataan beliau. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Allah pelihara. Tidak ada yang bisa kemudian merubah Al-Quran. Kemudian disebutkan di sini, Al-Quran tidak mungkin mengandung kebatilan atau mengalami perubahan isi. Enggak mungkin. Al-Quran berbeda dengan kitab Taurat dan Injil yang tidak dijamin Allah untuk menjaganya. Allah tidak menjamin, makanya bisa mereka rubah. Bahkan Allah menyerahkan penjagaan kitab tersebut kepada para pendeta. Mereka yang menjaga, tapi kemudian mereka tidak selamat dari perubahan isinya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 44. Allah berfirman, Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Yang artinya adalah, sesungguhnya kami yang menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendetanya, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan menjadi saksi terhadapnya. Mereka menjaganya, tapi yang menjaga para pendetanya, para rebai atau rabinya, yang kemudian akhirnya bisa dirubah karena yang menjaga bukan Allah. Pemuka agamanya saja yang menjaga. Dengan berlalunya waktu, mereka rubah isinya. Makanya sampai sekarang pun, ketika ada yang mengatakan bahwasanya Injil itu masih ada yang original, kita nggak percaya. Kenapa? Karena Allah yang berfirman dalam surah berikut ini, Al-Baqarah 79. Perhatikan, Allah menugasi mereka untuk menjaga Taurat dan Injil, akan tetapi mereka tidak menjaganya, hingga kemudian bisa dirubah-rubah sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka. Mereka malah mengubahnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 79, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Yang artinya adalah, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Taurat, Injil mereka tulis dengan tangan sendiri dengan penambahan dan pengurangan. Disebutkan dengan penambahan di antara dua barisnya dengan sesuatu yang mereka kehendaki. Celaka kata Allah untuk mereka. Kemudian mereka berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Padahal mereka sudah rubah-rubah, tapi mereka mengatakan ini dari sisi Allah, padahal sudah dirubah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.
sedikit mendapatkan dari kenikmatan dunia atas apa yang mereka perbuat, tapi isinya sudah mereka rubah. Jadi berdasarkan ayat ini sampai detik ini, ketika ada yang meyakini bahwasanya di museum tertentu katanya masih ada Injil yang original tanpa ada perubahan, kita nggak percaya. Kenapa? Allah yang berfirman mereka sudah merubahnya. Katakanlah betul-betul ada masih yang original, tidak ada perubahan di dalamnya, tetap semuanya telah dihapuskan dengan Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quranul Karim itu menghapuskan kebenaran kitab-kitab sebelumnya, muhaimin. Apalagi kesalahan dengan perubahan-perubahan yang mereka perbuat. Wallahu a'lam bishawab. Perhatikan perkataan beliau. Allah bahkan menyebutkan kebinasaan sebanyak 3 kali akibat ulah mereka. Mereka berani mengubah ayat Allah dari yang aslinya, sehingga saat ini masih dijumpai banyak kontradiksi satu sama lain isi dari kitab Injil. Antum kalau tahu, al-musyahidun al-kiram dan juga ayyuhat talabah rahimakumullah, ada suatu penceramah atau seorang penceramah besar ya, namanya Yusuf Estes. Mudah-mudahan saya tidak salah dalam menyebutkan nama beliau. Yusuf Estes, dia mantan pendeta. Antum tahu bagaimana hidayah Allah menyapa dia hingga masuk Islam dan jadi penceramah Islam. Karena rata-rata tidaklah orang masuk Islam dari orang Kristen mesti orang-orang pintar, dan tidaklah orang Islam murtad mesti orang-orang yang bodoh. Ada sih yang pintar tapi kalah dengan hawa nafsu, tapi rata-ratanya bodoh. Antum tahu ceritanya, dia menceritakan banyak di YouTube ketika ya Yusuf Estes, sejarah Yusuf Estes masuk Islam dengan terjemahan tentunya, apalagi antum sudah bisa bahasa Inggris misalnya, oh bagus lagi, tapi yang pakai teks pun ada, minimal auto generate teks bahasa Inggris lah. Dia menceritakan ketika dia berkunjung ke banyak negara, dia dapati di setiap negara tersebut isi Injil beda. Isi Injil beda. Kalau kita Al-Quran di setiap negara kita datangi, maka beda terjemahan. Kenapa? Karena bahasa terjemahan. Tapi aslinya dalam bahasa Arab nggak ada yang berubah. Tapi begitu diterjemahkan, ya berbeda karena bahasa memang berbeda. Tapi isinya nggak ada yang beda. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Bangladesh, macam-macam, tetap maksudnya seperti yang ada dalam bahasa Arab. Tapi kata dia, ketika saya mengunjungi banyak negara, kemudian saya dapatkan Injilnya, isinya beda. Bukan berbeda karena itu terjemahan satu negeri dan negeri yang lain, enggak, isinya beda. Dia nanya ke atasannya, mungkin yang levelnya lebih tinggi, saya nggak tahu apa istilahnya gitu ya. Mungkin kalau di kita ustadz gitu nanya syekh gitu loh. Ustadz nanya syekh, nanya syekhnya. Dia berikan, ini kenapa isinya beda? Yang satu mengatakan, sudahlah kamu ceramah aja, nggak usah ngurus yang beginian. Ke yang lain, dia tanya ke semuanya, tidak ada yang memuaskan. Kenapa isinya beda? Di saat yang sama, di setiap negeri yang dia kunjungi, dia ambil Al-Quran. Dan dia tidak dapatkan perbedaan. Ada perbedaan ya karena terjemahan, tapi isinya sama. Beda itu ya karena terjemahan negeri-negerinya kan, tapi isinya sama. Maksud dari terjemahannya ya isinya sama. Bukan seperti Injil yang didapatkan isinya beda. Kata dia dalam hati, ini baru namanya kitab suci. Di belahan dunia isinya sama. Kenapa? Allah yang menjaga. Allah yang menjaga. Hidayah Allah lewat itu hingga kemudian dia meluk Islam. Bukan cuma meluk Islam, dia jadi penceramah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Allah bahkan menyebutkan kebinasaan sebanyak 3 kali akibat ulah mereka. Mereka berani mengubah ayat Allah dari yang aslinya, sehingga saat ini masih ada dijumpai kontradiksi satu sama lain isi dari kitab. Makanya tidak seperti kita kaum muslimin, para penghafal Al-Quran banyak, luar biasa. Kenapa? Isinya sama. Para penghafal Quran di Indonesia yang di mana hafal Al-Quran sama.
Injil nggak ada. Nah, beda-beda isinya. Bagaimana mau bisa dihafal? Lawang beda kok. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kan versi atau edisi itu penting. Kalau misalnya antum pernah nonton gitu ya, apa tuh ceramahnya siapa tuh, Zakir Naik misalnya. Iya kan? Mesti ada versinya. Injil yang versi siapa? Karena beda isinya. Nah, wallahu a'lam. Dan yang seperti itu pun beliau bisa hafal ya. Luar biasa tuh otaknya. Hal ini berbeda dengan Al-Qur'an yang terjamin keontentikannya, keasliannya sejak diturunkannya hingga sepanjang masa nanti, hingga akhir zaman, hingga Allah angkat dari semua hati para penghafal, dari semua kertas mushaf yang kita tahu. Dalam satu malam saja nanti di akhir zaman. Bahkan barang siapa yang meyakini adanya perubahan dalam Al-Quran merupakan satu bentuk kekufuran. Bahaya. Jangan sampai kemudian meyakini adanya perubahan dalam Al-Quran. Enggak, dia tidak berubah. Allah yang menjaganya. Dari dulu sampai nanti akhir zaman, Allah yang menjaganya. Makanya tadi saya sebutkan, karena beberapa kali percobaan itu pernah terjadi. Ada perubahan harokat, kebongkar. Ada perubahan kata, kebongkar. Perubahan terjemahan aja kebongkar. Loh, iya kan? Al-Maidah ayat 3 waktu itu kan rame ya. Itu ada perubahan penerjemahan aja ketahuan. Bahasa Arabnya enggak, tapi penerjemahannya diutak-atik ketahuan sama kaum muslimin. Enggak bisa, sampai terjemahannya saja terjaga, bayangkan. Kenapa? Karena Allah yang menjaganya di hati kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan sementara berkaitan dengan kajian atau pelajaran kita hari ini. Surah Al-Bayyinah ayat yang kedua, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan sambung di ayat 3 dan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada tanya jawab kah? Ada pertanyaan ya, ikhwah? Siap. Pertanyaan dari talib bernama Muhammad, siapa ini? Muhammad Nabil, oke. Ustadz, kenapa dan apa hikmah dibalik bahwa dosa syirik merupakan dosa yang paling besar? Ya, karena dosa syirik adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat luar biasa sejak kita dalam rahim ibu kita. Nikmat, tapi lewat ibu, lewat tali pusar. Dapat nikmat kita, hidup, terlahir, kemudian nyusu. Waktu berlanjut, bisa kita makan makanan yang kemudian lebih daripada susu. Waktu berlanjut, semua kenikmatan. Dapat makanan, pakaian, minuman, pakaian, kendaraan, pendidikan. Nikmat demi nikmat. Terlahir dari kedua orang tua yang muslim, terlahir dari kedua orang tua yang alhamdulillah menengah ke atas. Nikmat demi nikmat Allah diberikan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwasanya bahkan tanpa susah payah kita dapat nikmat. Terkadang ya, tanpa susah payah kita dapat nikmat itu. Lanjut, tak taunya suatu saat ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan satu ujian yang mungkin cukup berat, kenapa berbuat syirik? Kenapa kembalinya tidak kepada Allah? Kenapa mengadunya tidak kepada Allah? Kenapa memintanya tidak kepada Allah? Minta sama orang mati. Mengadunya sama orang mati. Lah dia dengar aja enggak, apalagi kemudian sampai mengabulkan. Dengar aja enggak, apalagi mengabulkan. Allah yang selama ini memberikanmu semuanya, kenapa kemudian kamu lupakan? Makanya syirik itu
kezaliman yang paling zalim. Makanya Nabi Muhammad menyebutkan kesyirikan adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Karena kalau sampai meninggal dan orangnya masih melakukan perbuatan syirik dan dia belum bertobat kepada Allah, tidak Allah ampuni. Dosa lain masih mungkin diampuni. Dosa lain, semua dosa yang lain, apapun itu antum sebutkan dosanya, tapi bukan syirik kepada Allah, kemungkinan diampuni masih sangat luas. Tapi kalau artinya sampai meninggal orang itu masih melakukan dosa tersebut, belum bertobat kepada Allah, masih mungkin diampuni. Terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampai meninggal belum bertobat dari syirik, no. Tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa 48 dan juga 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya orang yang meninggal dan belum bertobat dari syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik apapun itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Dari zalimnya luar biasa. Kezaliman yang paling zalim dan kita lakukan kepada Allah yaitu berbuat syirik. Itulah kenapa dia menjadi dosa besar yang paling besar. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Dan bermanfaat. Salah dan khilaf kami mohon maaf. Mudahan pelajaran dan kajian kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.